Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang di sana yang lagi nonton, meskipun nontonnya secara lewat HP, menjawab salam itu wajib. Jadi saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita masih sempat melaksanakan salah satu program yang dilaksanakan oleh UKH GMS Farmasi PKM. Walaupun secara daring seperti ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Jadi terkhusus barangkali karena ini adalah salah satu program yang dilaksanakan oleh mahasiswa dan diikuti oleh mahasiswa. Jadi saya mengambil topik yaitu menuntut ilmu dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, Talabul ilmi faridatun ala muslimin, yang artinya menuntut ilmu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Jadi dari sini kita itu sebagai umat muslim diwajibkan memang untuk menuntut ilmu, dan kita harus bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu dan dibarengi dengan ikhlas. Karena dengan ikhlas dan semangat untuk menuntut ilmu itu, insya Allah Allah akan memudahkan untuk mendapatkan ilmu tersebut. Ibrahim bin Adam pernah mengatakan, barang siapa yang menuntut ilmu dengan ikhlas, maka ia akan memberikan manfaat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari ilmu tersebut, dan ilmunya pun dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri. Coba teman-teman lihat pada masa lalu, pada masa zaman Nabi. Pada zaman Nabi itu tidak ada ceritanya seorang pelajar tidak serius dalam belajar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan langsung ayat-ayat menuntut kita untuk menuntut ilmu dengan benar. Coba perhatikan pada masa sahabat Nabi, tabi'in, para cendekiawan di masanya, para tokoh ulama, baik itu dari bidang agama maupun di bidang umum, semuanya serius. Dia serius untuk belajar, karena ketika dia tidak serius, maka dia rugi. Allah pernah mengatakan, tidak ada orang beriman yang belajar tidak sampai paham. Maksudnya itu tidak ada orang yang memang dia belajar harus memang dia paham sampai dia berhenti belajar. Tidak berhenti sampai dia paham. Jadi misalnya ketika ada salah satu teman yang mengatakan, saya serius belajar, saya ikhlas, saya semangat untuk mengikuti pelajaran itu, hanya saja saya tidak mengerti dengan materi itu, dan saya takut untuk bertanya karena dosennya itu killer, jadi saya takut. Maka di sini kita harus tanamkan keberanian kita untuk bertanya. Karena orang beriman itu dia memang harus benar-benar paham. Orang beriman untuk mencari ilmu itu dia tidak takut, dia pasti berani untuk mencari tahu materi yang dia ingin tahu. Karena kalau seperti itu dia pasti rugi, ikut buang-buang waktu tapi dia tidak mendapatkan ilmu itu. Ya, lihat, tafaqahu fiddin. Jadi bukan cuma datang, isi absen, duduk di belakang, terus ngantuk, tidur.
bukan seperti itu. Orang pelajar yang beriman itu tidak seperti itu. Ataukah misalnya sekarang lagi kuliah online. Jadi pasti banyak nih mahasiswa yang join Zoom, terus ada link absen, isi absen. Setelah itu dosen tidak memperhatikan mahasiswanya, jadi dia matikan kamera terus pergi tidur atau kemana. Terus setelah ada ujian atau tugas, dia minta catatan teman, terus copy, salin tuh. Kita rugi. Kita tidak hanya untuk mengejar ijazah saja, kita harus memang benar-benar menjadi mahasiswa yang beriman dalam menuntut ilmu. Kita harus mencari ridha Allah, seperti itu. Nah, orang beriman itu tidak seperti itu. Nah, coba Anda bayangin, Anda pertahankan hal ini 4-5 tahun ke depan. Apa yang Anda dapatkan? Tidak ada, hanya rugi. Minimal hafalkan Al-Quran, datang besoknya satu ayat, sampai 5 tahun ke depan Anda bisa menghafal Al-Quran. Dan ketika Anda wisuda, bukan hanya Anda mendapatkan nilai IPK 0,00 lebih, tetapi Anda juga diangkat statusnya sebagai hafiz Qurani. Bukankah Anda bangga ketika Anda mendapatkan status seperti itu? Orang tua Anda kan juga bangga. Orang tua Anda melihat Anda di panggung. Wah, hebat. Ketika ada mahasiswa seperti itu sangat kita harus mencontoh mahasiswa seperti itu. Demi Allah saya katakan, begitu Anda mendapatkan hal ini semua, Anda tidak hanya dihargai di dunia, orang-orang di dunia, tetapi penduduk langit pun akan menghormati Anda. Coba Anda naikkan update status Anda dengan memberikan yang terbaik, dan jangan khianati orang tua Anda. Coba bayangin ketika Anda khianati orang tua Anda. Orang tua Anda di kampung, Anda di Makassar misalnya lagi kuliah, orang tua Anda kerja keras, keringatnya, darahnya untuk membiayai kuliah Anda. Tetapi apa yang Anda lakukan di sana? Anda tidak serius dalam pelajaran. Anda hanya main-main saja. Ada beberapa ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang menuntut kita bagaimana meraih kesuksesan di dunia. Yaitu salah satunya surah Hud ayat 112 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirtu wa man taba ma'aka wa la tasfahu innahu bima ta'maluna basir. Yang artinya, maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertobat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sekian yang mungkin saya sempat sampaikan. Mohon dimaafkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.